Apa sih yang disebut dengan hitan itu, hadirin sekalian? Kan harus harus jelas ya. Ari hitan itu kata ulama, qat'ul jildal hasapah, memotong sebagian kulit kemaluan laki-laki untuk dibersih. Nah si ibu mengges gereng-gesi jika nulinu ibu, halo, cantik peragaya tuh, cananan geus dina. Apa sih yang disebut dengan yang dipotongnya itu? Setiap laki-laki, nanti kita akan baca sirahnya itu, yang relate dengan iman dan takwa dan perjuangan Nabi Ibrahim. Jadi tong selalu jorok wae, ari pikir mah kudu dijelaskeun. Mana sih yang dipotong hadirin sekalian? Kan setiap hasapah seorang manusia yang laki-laki itu dia memiliki kuncup. Diibaratkan ini barangnya seperti ini, fokus, imajinasinya jangan kemana-mana, fokus. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim, summa kemudian auhayna aku wahyukan kepadamu. Wahyunya kepada siapa? Wahyunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anittabi, tabi teh tabe, cek orang Sunda mah aing mah tabe kasia, ai tabe teh bahasa Arab sebenarnya mah. Cuman cek bahasa gaul Sunda ai tabe teh taat turut. Jadi mun di kalangan orang Sunda nu gaul zaman baheula pokona aing mah tabe kasia, ai tabe teh nurut. Jadi apa namanya anak buah lah gitu mun bahasa pasar mah gitu ya. Tapi itu sebenarnya adalah bahasa Arab. Tabe itu artinya ittiba. Kadang kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu harus rajin sholat 5 waktu. Kamu harus berangkat ngaji. Kamu harus berangkat ini kamu karena nanti begitu. Tapi kamu harus berkata sopan. Kamu harus jujur. Tapi ngapoe para saya jeung salakina teh hareupeun anak. Bu siap ngajinya siap. Siap ngajinya siap. Jam berapa ini Bu? Jam 10:30. Tadi kata tuan rumah ada acara makan, ada acara ramah tamah. Jadi tausiahnya katanya kultum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli gergaji dari Belanda. Cakep. Ke Pamulang beli perakat. Cakep. Yang kita sekarang ngaji di rumah Mama Dinda, insya Allah pulangnya bawa berkah. Ya acan ngaji. Bu siap ngajinya Bu? Beli salam ke Cikopak paling indah burung cendrawasih. Yang tidak jawab salam tidak kompak pulangnya gak usah dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana nikmatan wa hidayatan hatta nastati an najtami'a fi hadal makan fi haflah tasyakur bin nikmah al-hitan Ananda Kevin siapa namanya? Kevin Dani Ar-Rasyid, nama yang sangat indah ya. Fi haflah Kevin Gani Ar-Rasyid bin Agus Ekoyono. Walanan sa'anur sila salaman wa tasliman ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajana minad dhulumati ilan nur, qad akhrajana minad dhulumati ilal huda, minad dhulumati ilal furqan, aw minad dhulumati ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad auhayna anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Wa qala aidan wal 'as innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alayan sadaqallahu ladzi wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil hadratul mukarramun. Yang saya hormati Sohibul Hajat Bapak Agus Eko Yono beserta Mamah Dinda sekeluarga, yang sudah menjadi asbab, menjadi sebab berkumpulnya kita pada pagi hari ini di tanggal berapa sekarang itu? Tanggal 27 Desember 2020. Yang saya hormati para asatid, wabil khusus guru saya Pak Ustadz Diswan, Pak Ustadz Amin, Pak Ustadz Sunita, Pak Ustadz Trisno, dan para jajaran kiai-kiai lainnya. Tadi saya sudah bisikan kenapa para ustadz datang gitu. Seharusnya nggak boleh datang kalau saya ngisi terus ustadz datang, itu suka grogi tuh, suka panik tuh. Apalagi ada Ustadz Sunita jalan-jalan naik kereta, pulangnya di pinggir rawa. Kalau lihat Ustadz Sunita, dengar-dengar istrinya udah mau 2. Lah resti sih Bu, Bu. Katanya laki-laki itu nggak harus setia tapi bertanggung jawab. Kalau mau protes, mangga kakak Abu Karam. Yang saya hormati Bapak Asep Teten, ini kakak saya udah lama banget, dari beberapa agenda ini jarang kelihatan. Ini tiarap beliau ini, saya nggak tahu ada apa. Hari ini alhamdulillah beliau ada membersamai kita semua. Semoga beliau sehat selalu ya, dimudahkan segala urusannya. Dan yang saya hormati, yang tak kalah meriahnya, ibu-ibu majelis taklim yang hadir, meskipun tangan kanannya ngiplik gitu, matanya lihat. Ada snack, ada nggak Bu? Snacknya ada nggak? Kreseknya udah bawa belum? Udah? Tasnya udah dikosongin? Udah? Ya. Ibu-ibu majelis taklim nih, para mujahidah, insya Allah meskipun tangannya kikiplik, cek Sundanya mah, insya Allah asal ikhlas pasti dapat barokah. Amin ya robbal alamin. Ada yang kerudungnya abu-abu ya, yang semangatnya selalu menggebu-gebu. Amin. Yang pakai kerudung kuning semangatnya tak pernah bergeming. Amin. Yang kerudungnya merah-merah semangatnya tidak pernah tidak pernah lelah. Amin ya robbal alamin. Semua yang hadir segala warna kerudung, dari merah, kuning, hijau, seperti pelangi, pokoknya semua yang hadir kali ini dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan yang saya cintai, ini menantu ibu saya yang saya cintai, kebetulan pagi hari ini hadir,
menantu dari ibu saya yang hadir pagi hari ini. Tahun tanggal 27 itu ini hari pernikahan kami, Bu. Jadi pernikahan kami ini sudah hampir 17 tahun. Pokoknya terima kasih sudah membersamai AA selama ini. Pokoknya perjalanan perjuangan yang sudah kita nikmati bersama, dunia ini pahit, yang manis cuma senyum kamu. Pokoknya terima kasih banyak lah untuk kita semua. Pokoknya gitulah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan. Apalagi kita akan memasuki secara hitungan Masehi itu tahun 2020. Udah punya resolusinya, Bu? Ibu sudah punya resolusi tahun 2026. Nanti mah kalau tahun 2026 aku tidak mau rajin ngaji, sudah ada yang kayak gitu belum? Nanti mah tahun 2026 aku teh mau salatnya rajin, ada yang sudah gitu belum? Nanti teh kalau tahun 2026 aku teh mau taat ke suami, udah ada gitu belum? Halo? Bu? Ibu? Ibu? Ya lupa ya, kalau saya panggil Bu namanya apa? Kalau saya ibu jawabnya apa sih? Bu? Ibu? Lupa ya, ini sebelah kanan saya. Terima kasih yang saya hormati, ini sahabat saya, termasuk orang yang paling sering saya cederai. Terima kasih Pak Nur dipasang. Pokoknya mah beliau ini yang ini kayaknya soundnya agak enak sekarang ya. Apa udah lunas? Udah dibayar uang panitia? Sudah. Pantesan enak suaranya. Biasanya ngakuk-ngakuk. Kayak yang saya pokoknya semua yang hadir lah. Cek Sunda nama tadi wiji-wiji, tadi pilah-pilah yang hadir di haplah di Siroto gang apa sih ini di gang iwak. Iwak itu artinya ikan kan, Bu? Terus kenapa? Tukang mancing semua. Mancing apa? Mancing keributan. Masya Allah. Semua mancing duit. Insya Allah budi mudahkan 2026. Alhamdulillah kita juga mengucapkan pada saat ini kita tadi sudah membacakan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah kita membacakan syukur, tasakur bin nikmah dan bersyukur, kemudian membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya robbal. Bu, Ibu, apa sih materi kita pagi hari ini? Kita itu diundang dengan acara tasakur walimatul hitan. Apa sih yang disebut dengan hitan itu? Hitan itu apa sih, Bu? Ari hitan teh katanya qat'un jildal hasapah. Hitan itu adalah memotong. Nih, Bu, apa yang dipotong? Hasapah. Sebagian memotong kulit hasapah sebagian, yang paling bagian depan. Ibu-ibu sudah ada yang tidak punya anak perempuan, tidak punya anak laki-laki, ada enggak? Ada. Ibu belum pernah lihat hitan? Belum pernah ya? Ini saya peragakan. Ini kebetulan ada yang jualin pisang. Apa sih yang disebut dengan hitan itu, hadirin sekalian? Kan harus jelas ya. Ari hitan itu kata ulama qat'ul jildal hasapah, memotong sebagian kulit
kemaluan laki-laki untuk dibersih. Nah si ibu mengges gereng-gesi jika nulinu ibu, halo, candi peragaya tuh, cananan geslino. Apa sih yang disebut dengan yang dipotongnya itu? Setiap laki-laki, nanti kita akan baca sirohnya itu, yang relate dengan iman dan takwa dan perjuangan Nabi Ibrahim. Jadi tong selalu jorok wae, hari pikir ada kudu dijelaskan. Mana sih yang dipotong hadirin sekalian? Kan setiap hasapah seorang manusia yang laki-laki itu dia memiliki kuncup. Diibaratkan ini barangnya seperti ini, fokus, imajinasinya jangan kemana-mana, fokus ke sini ya Bu ya. Ini ilmu. Apa sih yang sebenarnya kulit itu? Jadi anak laki-laki yang baru dilahirkan itu selalu bentuknya mirip-mirip ke sini. Kemudian mana sih yang dipotong itu katanya jildal hasapa. Kita coba buka sedikit ya Bu ya. Buka sedikit. Hah? Biasa buka sendiri. Dibuka. Nih buka Bu. Ini kulitnya. Set. Ini kulitnya Bu nih. Halo Bu. Ibu. Dibuka. Lihat Bu. Nah. Yang dipotong itu ini loh, yang disebut dengan jildal hasapa ini dibuang. Tujuannya buat apa sih? Tujuannya buat apa? Untuk membersihkan, kemudian mengembalikan manusia ke fitrahnya. Karena hitam itu adalah fitrahnya manusia, fitrahnya terutama laki-laki. Karena ketika seorang laki-laki tidak dihitan, ini Bu, ketika dia mengeluarkan pipis, kencing, ini dia akan senantiasa mengisi si air seninya di dalam kulit ini. Maka kata dokter, katanya nih medis dulu, katanya kalau laki-laki, anak laki-laki belum dihitan, kalau pas kencing itu harus digini-gini Bu, harus digini-gini, maaf ya, nih harus digini-gini. Halo Ibu, ini beda-beda Pak Ustadz, beda-beda reaksinya teh. Oh beda. Orang yang berangkat niatnya ngaji, fokus. Pas digini-gini, iya. Ada yang jom-jom ngalian HP etaman niat nate update medsos. Hari anu nyari ilmu mah fokus dia. Ada yang higian teh jika nulinu, imajinasinya nepi ka mana eta. Pak Ustaz. Apa sih? Kata dokter ini harus dibersihkan. Caranya digesek-gesek Bu, digini-gini. Supaya air seni yang ada itu kadang lengket antara kulit hasapa ini dengan apa? Dengan kepalanya gitu. Ya. Maka secara fitrah Allah memerintahkan ini untuk dipotong Bu. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal. Perintah Allah itu salah satunya yang dibebankan dijadikan contoh kepada Nabiullah Ibrahim itu adalah berhitam. Satu manfaat medisnya bersih. Nah, kalau lama gak digini-gini nih Bu, lama anak gak digini-gini, biasanya kuncup dan lemes. Yang lemes ya kita mama ama, Pak Ustadz oke. Tadi soal lemes cuma. Kau nyontokan hitam ujung-ujung ibu nu lemes sih. Ya mah budak ibu lain nanyakeun lain ngobrolkeun bapana nu lemes. Ya, budak ieu anak hitan, bapana can hitan. Ya. Lanjutin. Dikupak dibuang. Tujuannya apa? Biar bersih. Karena kalau kelamaan kencing pas dihitan karena gak digini-gini, nanti dia akan lengket nempel, makanya digini-gini biar dia terpisah tidak menyatu dengan isinya, dengan dagingnya. Nah, kata dokter itu lebih baik merasakan sakit sedikit untuk kenikmatan yang abadi. Emang bedanya apa sih Bu? Bedanya antara yang sudah dihitan dengan dihitan, bedanya apa coba? Berarti bedana naon? Anu dihitan jeung teu dihitan. Geus tong jauh-jauh tina sampling ieu lamun cau di dahar jeung kulit-kulitna ngeunah teh Bu.
Ngeunah teh Bu? Lamun dibuka kulitna ngeunah teh? Lamun tandana ngeunah sok bilang kumaha Bu? Sok bilang kumaha? Ah. Itu teh tandanya nih, kalau sudah bilang kata Pak Ustadz Amin, itu tandanya nih leres Bu. Sok contoh, ya ulah jorok wae Bu. Kalau bapak-bapak lagi pusing gitu ya, ada tekanan di pamajikan, pusing bisa masalah, duit loba, pamajikan adat-adatan, pusing, nyopot kopi kita bapak-bapak. Kopi itu bisa dicontohin. Kopi kita bapak teh minum. Betul nggak Bu? Ketika bilang itu adalah simbol, the symbol of happiness. Betul nggak? Tanda kebahagiaan. So, lamun tanda bahagia itu salah satunya bilang apa tadi? Betul nggak Bu? Beda sih wajah-wajah teh beda sih. Aya nu ngeres, yakin sama jujur ya Bu. Aya nu ngeres, aya nu ikhlas niat ngaji, aya nu beda dari gestur muka. Tadi kalau simbol kebahagiaan, ayatul mahabbah, the symbol of happiness, kita tuh selalu bilang, coba Bu, selalu bilang apa? Selalu bilang apa? Lamun bapak-bapak mancing, tukang mancing, loba di dinya mancing, set, gitu teh menang Bu, wah gitu, langsung dia ngudut. Itu tanda bahagia bukan? Coba disatuin bunyinya. Apa Ustaz? Mama Gera kenapa sepanik gitu? Kan Mama Gera paling beda sih reaksinya. Kenapa? Mama Gera paling beda. Kita kembali lagi kemana tadi? Kembali kemana? Qat'u jildal hasab. Memotong kulit bagian luar dari hasapa ini adalah fitrah. Yang kemudian ujian ini sakit gak? Sakit gak Bu? Sakit. Tetapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian membawa selalu hikmah di dalamnya yang disebutkan tadi, maka Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian itu juga diperintahkan kepada kita. Betul nggak? Kita diperintahkan nggak Bu? Para kaum laki-laki yang muslim diperintahkan juga? Diperintahkan tidak? Diperintahkan. Mana Qur'annya? Summa auhayna ilaika. Lalu kemudian aku wahyukan ilaika. Kak di sini kepada siapa Bu? Kak di sini kepada siapa? Kepada siapa? Halo Bu? Ibu, ada yang pengen hadiah nggak? 50.000. Ini maju ke depan, tapi jawab dulu apa? Ada. Dulu. Ini ada receh. Saya nanti kasih 50.000 ya. Ada saya bawa uang 50.000. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ka'dis summa auhayna ilaika, dan kemudian aku wahyukan ilaika kepadamu. Mu di situ siapa? Siapa? Ada yang jawab Nabi Ibrahim. Ada yang jawab siapa? Yang betul itu siapa? Muhammad Nuri dapat 50.000. Jawaban yang benar apa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim. Summa kemudian auhayna aku wahyukan kepadamu. Wahyunya kepada siapa? Wahyunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anittabi,
Tabi teh tabe, cek orang Sunda mah aing mah tabe kasia, ai tabe teh bahasa Arab sebenarnya mah. Cuman cek bahasa gaul Sunda ai tabe teh taat turut. Jadi mun di kalangan orang Sunda nu gaul zaman baheula, pokoknya aing mah tabe kasia, ai tabe teh nurut. Jadi apa namanya anak buah lah gitu mun bahasa pasar mah gitu ya. Tapi itu sebenarnya adalah bahasa Arab. Tabe itu artinya ittiba. Allah mewahyukan sekaligus memerintahkan kepada Nabi Muhammad yang berarti menjalankan perintah yang sebagaimana diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, dan salah satunya adalah apa tadi? Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Hanif itu yang condong, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dia adalah nabi yang tegak lurus, taat, membawa risalah, dia menjalankan perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ada di dalamnya sebagai umatnya, insya Allah diperintahkan kepada kita taat terhadap millahnya Nabi Ibrahim alaihi ya. Itu adalah perintah anak dulu, perintah terhadap anak dulu. Bayangin Bu, Nabi Ibrahim mah dihitannya itu pakai apa coba Bu? Pakai apa? Kampak. Masya Allah. Bayangkan Bu, kalau versi Bapak ulah-ulah digandeng ku kampak, kakarek kadagor ku indung suku geus ngaguak si bapak tadi. Ieu mah dipotong ku kampak. Beda-beda deh Pak Ustaz reaksinya. Anu sedih. Deh ku kampak Ibu. Halo, ku kampak. Tantana Ibrahimun Nabi kana samanina sana. Dalam suatu sirah, dalam suatu sejarah, Nabi Ibrahim itu dihitannya itu umur 80 tahun. Mun zaman ayeuna geus jiga kumaha Bu? Masih untung aya kene hirupnya, geus peot liat, kulitna oge keras gitu. Geus kabayang. Ku kampak bayangkeun ya. Tapi itu zaman dulu, karena umatnya zaman-zaman dulu itu ratusan tahun usianya. Jadi kalau misalkan dipresentasikan dengan sekarang ya mungkin usia-usia ya 20, 25 gitu. Kalau usianya sekarang kan 70 itu udah jarang gitu. Dulu ratusan tahun. Tapi dulu Nabi Ibrahim dihitannya itu menggunakan kampak. Kalau sekarang mah sudah canggih ya Bu ya. Sudah canggih menggunakan laser, kemudian juga dibius tidak ingat, tiba-tiba sudah copot, sudah bersih gitu. Makanya kalau lihat dihitannya anak-anak sekarang, Pak Ustadz Amin juga suka cemburu katanya. Dulu mah sakit dikasih hadiah, diberi baju tiluhur juga anak bakal hayam, tapi sakit lama sembuhnya, kadang berbulan-bulan di keuman ku PK. Hari budak ayeuna nama tidak ngerasa sakit, lamun sakit kalau udah biusnya selesai baru sakit, tapi itu nggak lama. Jadi Pak Ustadz Amin ulah cemburu ya maksud hayang deh gitu dihitan. Kalau dihitan lagi kasihan umi patonah nggak kebagian nanti. Ya, gitu. Lalu apa hikmah daripada hitan itu? Walimatul hitan selalu diadakan tasakur, tujuan apa? Itu adalah ibu buah dari sekalian bentuk penghambaan seorang umat manusia yang dicontohkan kepada Nabi Ibrahim, bentuk ketaatan seorang manusia terutama laki-laki, seorang anak terhadap perintah Allah Subhanahu. Dan kita doakan Ananda Kevin Gani Ar-Rasyid, ini anak insya Allah jadi anak yang soleh. Namanya aja udah bagus ya, Kevin. Kevin itu kalau bahasa apa artinya tuh? Ada yang tahu gak? Kevin apa 50.000 lagi? Kevin itu artinya ganteng ya. Kevin itu ganteng, baik hati.
Ari Gina itu apa Gani ya? Gani, Ari Gani itu apa? Gani itu sugih. Jadi kata Gina agnia artinya kaya. Kemudian Ar-Rasyid, Rasyid itu artinya Rasyid tukang cilok. Lain maksudnya Ar-Rasyid itu artinya orang yang diberikan risalah, ya. Artinya dia yang diberikan petunjuk. Jadi kalau kita satukan Ananda, Kevin, Gina, Ar-Rasyid ini apa? Nah, itu sengaja. Itu kira-kira ibu dengerin apa enggak? Kalau saya bener tidak ini nggak tahu nih yang nyimak yang mana. Ternyata yang paling nyimak yang tengah. Ini yang depan fokus aja tuh apa itu? Ya. Jadi tanda tanda jamaah fokus itu kalau penceramah salah langsung disikat. Nah, itu berarti tandanya ibu-ibu fokus. Jadi tadi namanya siapa? Kevin Gani Ar-Rasyid, yang artinya pria ganteng, kaya, dan juga selalu mendapatkan petunjuk. Ya, itu nama yang baik. Karena itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang tua. Sedikit dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbicara tentang anak. Ini ada beberapa makalah atau kata mutiara para ulama. Hakul walid ala walad salas katanya. Padahal banyak ya. Ini salah satunya di antara sekian banyak dari makalah kasauran. Hak anak dari orang tua atau kewajiban orang tua terhadap anak dari sekian banyak itu ada 3. Di antaranya yang pertama adalah ayyuhasina ismuhu. Yang pertama apa katanya Bu? Ayyuhasina ismuhu atau ayyuhsina ismuhu yang artinya memberi nama yang baik, bukan nama yang keren ya Bu. Kalau sudah baik kemudian keren itu lebih sempurna. Tapi yang paling pokok adalah apa? Memberikan nama yang baik. Ari nama yang baik itu adalah nama yang mengandung kebaikan, yang kemudian ketika kita atau anak itu dipanggil oleh orang lain itu akan menjadi doa. Itu. Sebagaimana tadi Gani, apa tadi siapa namanya? Kevin Gani Ar-Rasyid. Ibu-ibu tadi jamaah Ustaz belet-beleting poho-poho. Lain gitu ibu supaya dia respon. Siapa namanya? Nah, Kevin Rese. Kevin Gani, nama yang baik. Ulah asal keren Bu, tapi harus mengandung kebaikan. Jadi ulah mentang-mentang biar kelihatan harmonis orang tua anak dan istri dan suami atau ayah sama bundanya disatu-satuin biar abadi kisah cintanya. Asik. Biasanya ditempelkan di anak, gak apa-apa kalau memiliki arti, kalau memiliki kebaikan. Ulah sampai ketika disambung-sambung egois. Jadi anak jadi ketika di sekolah dipanggil oleh gurunya disengserikan egois karena apa? Karena lucu. Contoh nama bapak nate Abbas, kayak istrinya Kokong. Usabab supaya tanda cinta antara suami dan istri, nama teh digabungin biar kelihatan harmonis. Jadi siapa namanya? Ayan gitu. Ya, harus memiliki nama yang baik, nama yang memiliki doa kebaikan, sehingga pada saat dia nanti dewasa dipanggil orang tua itu menjadi doa, menjadi rahmat. Tapi zaman dulunya Pak Ustadz nih, nama yang paling baik itu Pak Ustadz Amin N Nuriyamin channel, subscribe dong. Ya, ini dia setiap 5 waktu
itu kalau ada sholat 17 rakaat, dalam satu rakaatnya ada doa dibacakan, dikali 124 miliar umat manusia di bumi anu agama Islam geus sabaraha anu manggil YouTuber ya. Ieu bungkulkan anak ya ulah kencan. Pak Ustaz Amin, Pak Nuryanto, Pak Samsudin. Amin Nuryamin doa. Ai amin teh semoga Allah ngaijabah. Artinya teh di sebelahnya ada Pak Nuryanto. Nur itu cahaya. Di sebelahnya lagi ada Pak Samsudin. Ai Sams itu matahari. Aidin sama apa? Matahari. Aidin itu agama, mataharinya agama. Ya di payung ayat Didin Syarifuddin. Ari din teh ilmu, aidin teh agama, ai syarif teh mulia, orang yang memiliki kemuliaan agama. Ibu kalau mau ngeludah jangan ke depan, kasihan di samping aja. Tapi dah fakta tuh Bu, ya kolot baheula mah merengaran teh supaya jadi doana baikeun baik. Faktana jadi apa wae ge da emang itu mah kapasitas Allah, betul enggak? Da geuning di TV ge sok aya cenah pencopet ketika ditangkap diwawancara teh Muhammad Al-Fatih, Masya Allah, eta di Indosiar ditangkap begal namanya Muhammad Al-Fatih. Kira-kira eta salah saha atuh karunya ke Muhammad Al-Fatih nu sabenerna. Kira-kira siapa Bu? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Kolot mangges merengaran, lamun kita sebagai orang tua sudah menunaikan kewajiban di versi kita. Ini ranahnya kita aja Bu sebagai orang tua. Ada ranah-ranah yang bukan kewenangan kita, betul nggak? Mana ranah kita tadi kan sudah disebutkan kewajiban orang tua terhadap anak atau hak anak dari orang tua. Yang pertama adalah ayyuhasina ismu'an ayyuhsina, memberikan nama yang baik. Kemudian yang kedua wa'u'adibhu. Yang kedua nih Bu, halo Bu. Ibu. Yang kedua apa? Wa'u'adibhu, memberikan pendidikan. Memberikan apa? Pendidikan. Ini yang suka lupa Bu. Ini yang suka lupa nih. Halo semuanya. Coba tangannya ke sini, angkat ke sini. Ayo Bu, maaf izin saya memerintah hari ini. Coba tangannya angkat. Yang kanan, yang kanan. Yang kanan. Oke, sudah? Sudah semuanya? Belum semuanya ada, belum. Ayo. Coba lurus. Turunkan tepat di bahu ibu-ibu yang paling depan. Tepat di bahu yang paling depan. Ayo, turunin. Ada enggak yang paling depan? Maju. Yang kenain. Udah yang kena. Coba dipijit-pijit sedikit. Ayo. Udah. Coba. Tadi apa katanya yang kedua apa? Wow adibu, mendidik. Ya Bu, ari didikan teh selalu menjadi 3 level. Kalau kita ingin sukses mendidik anak, mentransfer pengetahuan kita apapun itu sehingga anak mampu mencerna lalu kemudian menjalani, itu ada tahap, ada 3 tahap. Ada berapa katanya? Ada 3. Yang pertama, orang tua itu punya fungsi namanya kognisi. Apa katanya Bu? 1 kognisi, yang kedua afeksi, yang ketiga adalah psikomotor. Dibahas psikologi dulu, nanti hadisnya. Fungsi orang tua itu 1 kognisi, yang kedua afeksi, yang ketiga adalah psikomotor. Ari kognisi itu apa? Memberitahu Bu, ngabejaan, ngasih tahu itu jangan, ini jangan apa? Sayur. Ulah tuh. Jangan apa? Nggak boleh sayur. Nanti atuh kode sama Pak Agus sudah siap belum? Sayurannya udah siap. Bentar lagi ya Bu ya. Habis 3 ini selesai Bu ya. Ya, tapi Ibu harus tahu dulu, harus ngerti dulu. Siap Bu, siap? 1 apa tadi? Kognisi. Merenyaho. Ngendikan, ngasih tahu. Yang ini jangan, alasannya itu. Yang ini nggak boleh, nanti kalau kamu gini, resikonya gitu. Ibu sudah melakukan itu terhadap anak?
Saya yakin sudah. Saya yakin sudah. Nah, kamu nggak boleh jajan sembarangan. Nanti kalau kamu jajan sembarangan, makan sembarangan, nanti kamu sakit. Sudah melakukan itu? Rata-rata 99% orang tua melakukan itu. Oke. Nah, jangan segala dimakan. Kamu boleh makan bubur, kamu boleh sarapan ini boleh, yang nggak boleh ini sendal jepit, tumis genteng, perkedel, daun pintu, nggak boleh. Karena apa? Karena nanti sakit perut. Semua sudah melakukan itu. Nah, jangan jajan uangnya habis. Itu sudah dilakukan, sudah belum? Sudah. Pertama, melakukan memberikan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah fungsi apa tadi? Yang kedua tarasi, apeksi, Bu RT tarasi. Apeksi teh nya eta adalah memberikan pemahaman, Bu. Pemahaman bukan sebatas mengerti dari sisi kontekstual teori, tapi jadikan anak ini ngerti. Oh, ternyata orang tua melarang itu sampai dia meresap ke dalam hati, paham bahwa larangan orang tua itu ternyata iya benar adanya. Ternyata kenapa orang tua menyuruh itu? Oh, ternyata dampak atau manfaatnya seperti ini. Itu orang tua memberikan pemahaman. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu tandanya apeksi. Apa? Fungsi kognisi. 1 tambah 1 sama dengan, kalau sudah menyatu jangan sampai mendu. 2 tambah 2 sama dengan, kalau sudah mendua tandanya berhia. 4 tambah 4 sama dengan, kalau sudah berkhianat tandanya hilang kesetia. 8 tambah 8 sama dengan, kalau sudah hilang ada pengkhianatan nanti akan saling 16 tambah 16 sama dengan 32. Betul nggak? Kalau nanti kalau nanti saling balas tidak akan ada kebahagiaan di rumah tangga. Halo? Ya. Tadi apa fungsi? Fungsi apa tadi? Terus ngacapur lah ya Maya. Apeksi itu pemahaman. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Guys, ibu, kok dari ke situ-situ jadi curhat. Ayo, yang pernah disakiti ada yang pernah baca WA suaminya ada. Apa tadi? Siapa? Yang ketiga kompleksi. Yang ketiga adalah psikomotor. Kognisi, apeksi dan psikomotor. Ini yang paling berat. Yang kedua, 68% orang tua termasuk ibu menjalankan apeksi tadi, pemahaman. Tapi yang ketiga adalah psikomotor. Apa psikomotor itu? Contoh. Halo? Orang tua terhadap anak, kalau anak ingin menjadi versi kita sebagai orang tua, kasih contoh. Halo? Sudah memberi contoh kepada anak. Ternyata hasil riset itu 15,7% orang tua yang memberikan contoh teladan kepada anak. Ternyata gini, seetikang faktanya begitu. Orang tua kebanyakan egois, ingin mencetak anak itu menjadi soleh, menjadi berdedikasi, menjadi anak yang bermanfaat, tapi minim contoh dari orang tua. Gini apa gini? Sok itu Bu. Nah, sholat biar kamu jadi orang soleh, geus mere perintah teh cicing, kita indung geus scroll TikTok. Arek kumaha atuh budak bisa soleh. Betul enggak? Kadang, kamu nggak boleh kayak gitu. Kamu harus rajin sholat 5 waktu. Kamu harus berangkat ngaji. Kamu harus berangkat ini kamu karena nanti begitu. Tapi kamu harus berkata sopan. Kamu harus jujur. Tapi ngapoe para saya jeung salakina teh hareupeun anak. Ini riset Bu. Saya tidak menunjuk dan menyebut nama. Ulah kasinggung ya Bu ya.
komo bari jeung ngangkalakeun si ustaz eta poe moal diundang deui tah giliran ka aing eta mah ka aing kabeh sanes kitu bukan. Ini riset syukur ai rumah sama. Ieu mah riset. Sedikit sekali orang tua yang memimpikan anaknya ingin mencetak menjadi anak yang soleh, tapi minim contoh dari orang tua. Ya, lalu kumaha tuh Ustaz? Lalu gimana? Saya pengen anak saya soleh, saya pengen anak-anak saya berbakti kepada orang tua, saya ingin punya anak tahu sopan santun dan pengabdian terhadap orang tua. Sok kasih contoh. Kan gitu, yang paling mengenakan apa? Anak itu sebagai peniru yang sangat ulung. Niru. Halo? Apa tadi Bu? Niru. Nah, minum itu sambil duduk. Ya, contohkan. Kita sebagai orang tua minum sambil duduk. Tapi lamun orang, itu aja mama aja berdiri. Mama lupa, kamu jangan tuh kan? Egois kan di situ. Halo? Ya enggak? Betul enggak? Nah, sholat kamu jangan telat berjamaah di masjid. Eta teh kalau teh nitah bari gitu terus ngagibah hareupeun warung. Di warung ngariung ari anak dipaksa kudu sholat berjamaah. Ya Allah, bere contoh, Bu. Ya. Tuh Bu RT tah. Eta 10 tah. Mumpung aya jelema kajeun kasinggung lah itu. Hah? Sholat ke masjid, mas ini sarungnya, gede. Tadi teh, mas si eta teh bener meuli TV teh menang anyuk. Oh, udah saya tidak tangan we. Ya Allah. Halo. Yang penting apa tadi katanya? Terus kalau itu apa? Si komo. Apa tadi katanya? Con. Halo. Sudahkah kita memberi contoh kepada anak kita? Halo. Ternyata ada berapa persen tadi hasil riset? Dan berapa? Ya, halo. Nah, kalau berkata kepada orang tua yang sopan, yang baik, ya. Tapi giliran pas saya jeung salat kita hareupeun budak. Tuh. Ya. Ingat saya nggak ngasih sebut nama ya, kode etik ya. Saya kecuali tadi Bu RT 10 kan bae eta mah. Sebut kagok sih tadi keceplosan. Pak Nur ada tambah nggak? Nggak ada kan? Nah, kalau ada saya mau narik omongan. Tadi lupa. Ya gitu ya. Jadi sampai apa? Memberikan contoh. Anak itu adalah peniru ulung. Anak itu melihat. Anak itu mencerna bukan hanya dari kuping, tapi juga dari psikomotor kita, perilaku kita, Bu. Kadang yang paling mengena itu adalah perilaku kita. Lalu gimana atuh Ustadz? Saya teh sudah melakukan itu, saya teh sudah berjuang yang terbaik buat anak, saya sudah didik dia, saya sudah sekolahkan dia, saya sudah pesantrenkan dia, tapi ternyata masih tetap begitulah kudu piye Ustadz. Kalau kita sudah maksimal ikhtiar, ingat, halo Bu, kalau kita sudah maksimal ikhtiar, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kita sudah berjuang, kalau kita sudah ikhtiar, kalau kita sudah berjuang memesantrenkan anak, dibela-belain kita makan seadanya demi biaya anak sekolah, kita menikmati hidup seadanya, berkorban waktu, biaya dan tenaga untuk mensukseskan anak, mensolehkan anak, disekolahkan di sekolah yang mewah, yang bagus, yang berpendidikan tinggi, tapi ternyata tidak jadi anak yang soleh. Lalu kita gimana? Maka kita kembalikan kepada Allah. Tandanya orang beriman itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang iman itu dia akan pada akhirnya sadar bahwa setiap usaha itu, setiap hasil yang diberikan oleh Allah kepada kita itu ternyata bukan ranah kita. Betul nggak Bu? Ya, hayang boga anak soleh, urang geus berusaha semaksimal mungkin ingin mensolehkan anak, pada hakikatnya kita tidak kumaha Allah. Ya,
Lamun ngerasa kewajiban kita udah ditunaikan, kalau kita sudah merasa setiap hak anak kita berikan, kewajiban kita terhadap anak kita tunaikan, tapi ternyata anak yuk gitu-gitu wae, ya sudah, apa kita harus tawakal, berserah. Dah hakikatnya ternyata semua yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ranah di kita ikhtiar. Aspek lingkungan yang menentukan kita siapa dan ibadah kita sejauh apa, sebesar apa ikhtiar yang sudah kita lakukan. Lalu setelah mencapai ke level maksimal ikhtiar tadi, mendidik anak, menyekolahkan anak, ya sudah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diajarkan dan diingatkan tentang sirah perjalanan khitan. Banyak hal yang kita pelajari. Mudah-mudahan hakikatnya setiap anak itu adalah tanggung jawab kita. Tapi ada tanggung jawab yang bukan ranah kita, yaitu hasil daripada mensolehkan atau tidak solehkan anak itu adalah ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sirahnya Kan'an. Kan'an itu siapa bapaknya? Hadirin. Kan'an itu siapa bapaknya? Ya. Nabi Nuh itu seorang nabi yang sangat dicintai oleh Allah, tapi tidak mampu mensolehkan putranya. Tapi juga tidak berarti menjadi alasan kita lari dari kewajiban kita. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah tadi judulnya adalah Tasakur bin Nikmah Walimatul Hitan Ananda Kevin. Ini Kevin ini insya Allah jadi anak yang soleh, amin. Karena Kevin ini ngaji kebetulan di Majelis RH, Majelis RH itu Raja Uluda, ya, yang dipimpin oleh pria ganteng tanpa perdebatan itu di sana. Jadi beliau itu jalan-jalan ke Cililin, pulangnya lewat perapatan. Mohon maaf ini Ustadz Didin pria ganteng tanpa perdebatan. Nah, jadi ketika ngaji ini sedikit ya Bu, ketika ngaji dia itu aktif, tapi aktifnya positif. Kevin ini kalau ngaji, om aku aja yang ada, tapi lagamnya bagus. Jadi secara mental dia itu bagus dan juga mau belajar. Insya Allah saya doakan Pak Agus dan Mama Dinda ini Ananda Kevin ini jadi anak yang soleh, jadi anak yang berbakti kepada orang tua, jadi anak yang mampu meninggikan harkat, derajat dan martabat orang tua dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yang hadir semuanya dimohon maaf ya Bu, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, itu tentang Bu RT yang sebut saya namanya tadi secara langsung, itu mohon izin Bu RT ya. Kalau nanti tiba-tiba saya lewat melengos ya berarti kena nih. Ya, sudahlah gitu. Intinya terima kasih atas kebersamaan kita siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.